Berbanding terbalik filem Pina sebelum 7 hari dengan keterangan Linda. Bisa dijelaskan sedikit untuk Mbak Priska Indigo? Oke, gini. Sebelumnya maaf nih untuk para netizen di luar ya Mas. Bukan kita bermaksud untuk membanding-bandingkan nih filmnya dengan pernyataan si Linda gitu kan. Cuman kan kita udah banyak nih mendengar pernyataan si Linda yang katanya Mas nggak ada tuh Mas cerita diludahi. Itu benar kan? Itu salah satunya. Terus yang kedua tuh katanya si Linda tuh nggak mengenal sama semua yang ada di situ gitu Mas. Terus si Linda itu sama si Vina tuh hanya berteman beberapa bulan aja. Habis itu udah nggak berteman lagi gitu Mas. Gitu ceritanya. Oke. Terus di sini polisi menyatakan bahwa 3 DPO yang dicari selama 8 tahun ini tidak ada. Hanya ada 1 DPO yang dicari. Menurut Mbak Priska Indigo, bagaimana? Gini Mas, kan nggak bisa segampang itu loh gitu kan Mas. Yang dicari selama ini tuh 8 tahun gitu loh. Selama 18 tahun ini dicari nih yang 3 DPO tadi Mas. Ya betul. Kenapa yang sudah tertangkap 1, yang 2 hilang? Nah gitu loh Mas. Kemana gitu kan? Kan kita semua masyarakat atau para netizen pasti kan bertanya-tanya gitu kan. Ya pasti mereka bertanya. Benar udah gitu kan Mas. Kan bisa aja sih Mas, ya ini maaf sebelumnya gitu kan. Bisa aja itu hanya merekayasa atau apa. Cuman kan kita yang awam seperti ini yang nggak tahu apa-apa, kita menuntut nih, mana sih 2 DPO lagi gitu. Oke, berarti itu dari penjelasan dari Mbak Priska Indigo ya. Jawaban dari tadi ya untuk sahabat netizen ya. Dan terus Linda kesurupan jin Colin Vina untuk kedua kalinya dan dia berkata Mel itu adalah bukan nama aslinya. Maksudnya apa nih? Coba bisa ya Mbak Priska Indigo jelaskan maksudnya. Iya, saya lihat itu Mas. Saya lihat di FTFT Mas lewat beranda saya kan Mas. Ini dia kesurupan lagi Mas, si Linda nih untuk yang kedua kalinya. Kan udah saya bilang tuh Mas sebelumnya. Si Linda itu bukan kesurupan itu nggak ada gitu kan Mas. Cuman mungkin dia mau mengungkapkan sesuatu dan dengan bantuan si Jin tadi nih Mas. Jin Colin tadi. Benar. Katanya roh, kalau rohnya Vina. Kita kan kalau menurut ajaran kita masing-masing ya Mas. Itu kalau katanya sudah meninggal, rohnya udah pasti kan kembali ke betul. Nggak naik ke atas. Benar, nggak di situ gitu kan. Yang bekerja itu hanya jin korinnya gitu betul. kan Mas. Mungkin yang dibilang sama si Linda dalam kerasukan yang untuk kedua kalinya ini, ya kita bisa selidiki lagi gitu loh Mas. Benar atau enggak sih sebenarnya ini semua gitu. Itu cerita dari Linda kesurupan tadi ya. Iya benar. Jadi kalau terkait dengan banyak beredarnya foto-foto saat kejadian di flyover itu, foto-foto ya Mas. Ini sebenarnya sih udah titik terang loh Mas. Kenapa saya bilang titik terang? Satu Mas, udah banyak tuh beredar foto dan video mungkin CCTV Mas. Gitu kan. Kenapa sih susah banget rasanya untuk menangkap satu yang benar-benar yang dicari nih sama masyarakat gitu Mas. Jadi untuk saat ini ya kita mohon lah ya kan Mas, untuk pejabat-pejabat tinggi di sana mudah-mudahan cepat lah selesai masalah ini biar juga netizen stop dengan ini semua gitu kan Mas. Supaya netizen tuh tadi pada ngerti inilah mereka gitu, buktikanlah gitu. Jadi kalau itu tadi tentang apa tadi beredar fotonya tadi ya. Iya Mas. Dia kok ini terkait dengan Mel muncul ke publik. Apakah benar penjelasan Mel tentang kejadian kasus Pina tersebut? Gini Mas, ada yang ganjel. Kenapa saya bilang ada yang ganjel? Dia menceritakan secara detail sekali Mas, gitu kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Sedetail-detailnya. Tapi Mas, dia kan itu video call tuh Mas. Iya, tapi dia nggak melihat kamera Mas. Jadi dia nggak melihat kamera, dia video call, cuman dia mata dia ke atas terus segini doang tuh Mas, gelap atas. Nggak ada yang ganjil kayak dia tuh seakan-akan mau memperbenarkan
itu kasusnya, cuman kayak ada yang disembunyikan gitu. Ada apa ini gitu. Oh gitu. Jadi dan ini terkait dengan Peggy. Kan banyak yang menduga tentang Peggy Setiawan bahwa dia tidak bersalah dalam kasus ini. Benar. Kok kenapa bisa begitu? Gini Mas, yang kita tahu dari ciri-cirinya aja ya Mas. Dari ciri-cirinya yang pertama tuh Mas, dia tuh rambutnya keriting. Ya, keriting satu. Yang kedua, kan Peggy punya tindik Mas di Ya, keriting. ada di sini. Terus mana yang ketangkap sekarang? Gitu. Yang ketangkap sekarang rambutnya lurus. Memang beda ya. Beda Ya, jauh kita kan, loh Mas. Kita kan tidak tahu. Kita takut kan entah dia merubah penampilan kan bisa jadi saja itu. Gini Mas, kalau dia merubah penampilan rambut itu ya, yang saya tahu ya Mas, saya perempuan, rambut itu maupun dia katanya diluruskan, itu tidak seperti itu Mas, itu permanen, bukan yang ini gitu. Memang udah bawaan dia ya. Iya, jadi makanya mungkin Iya. benar tuh Mas, para netizen berkata ini Peggy ini nggak bersalah gitu, ini bukan Peggy yang dimaksud sama netizen gitu loh. Jadi kalau tentang banyak beredarnya di sosmed akan ada demo besar-besaran besok di tanggal 01 Juni, menurut Mbak Priska gimana? Yang dari saya lihat dari pandangan saya ya Mas, itu bakalan banyak sih Mas, banyak yang istilahnya gimana ya Mas, yang membela si Peggy ini tadi untuk Peggy dilepaskan dan tangkaplah pelaku sebenar-benarnya gitu loh Mas. Itu di situ banyak kali yang turun ke jalan Mas, termasuk anak-anak muda gitu kan Mas, termasuk yang benar-benar mau menegakkan hukum lah gitu loh, bukan hanya yang main-main, bukan hanya yang ngumpet dan sembunyi yang nggak masuk di akal lah gitu Mas. Gitu. Oke, tapi ini ada satu ini dari pesan pengacara handal nih, pesan Pak Hotman Paris setelah Peggy jadi tersangka kasus pindah Cirebon. Beliau berkata hati-hati hak asasi manusia. Itu pesan menurut Mbak Priska gimana? Pesan dari pengacara handal kita pesan ini. dari Pak Hotman ya Mas. Hati-hati hak asasi manusia, HAM. Hak asasi manusia itu ada gini loh Mas. Pak, maaf nih sebelumnya. Hak asasi manusia. Oke. Yang dimaksud ini untuk siapa gitu loh Mas? Untuk Peggy kah atau untuk Vina gitu kan? Ini kan di sini merebutkan hak, berarti merebutkan ini aku pengen dibela loh kan gitu sih Mas, bener nggak? Jadi benar ada benarnya juga yang dibilang Pak Hotman. Mungkin ini untuk. Tapi tunggu, kalau nggak ini saya bacakan dulu biar Mbak Priska ini bisa tahu maksud Pak pesannya tadi ya. Sini saya akan baca sedikit pesannya tadi. Pengacara kondang Hotman Paris merespon penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon yang mencuat lagi setelah filem Vina sebelum 7 hari mencetak box office. Ia menyampaikan pesan terbuka kepada tim penyidik Polda Jabar terkait status hukum Peggy sebagai tersangka atas kesaksian Aib dan Dede. Hotman Paris mengingatkan putusan pengadilan yang terbit sewindu lalu Aib dan Dede ini dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP tapi tidak termasuk Peggy, kata Hotman Paris. Patut diduga kesaksian Aib dan Dede tahun 2016 dan 2024 bertolak belakang. Berkaca pada fakta dan data ini, ia memperingatkan soal hak asasi manusia. Peggy Setiawan meski telah jadi calon pesakitan tetap punya HAM. Apalagi ada 2 kesaksian dari 2 orang yang diduga bertolak belakang. Oke Mas, gini Mas, itu semua kan pernyataan Pak Hotman ya Mas. Yang cuman yang kita tahu nih Mas, Peggy yang sekarang itu gitu kan, memang dia kan tertangkapnya atas dari Aib ya Mas. Ya, Aib dan Dede. Aib aja dia memberikan keterangan itu tidak benar gitu Mas. Jadi bisa jadi polisi ini ada salah tangkap gitu Mas. Jadi kayaknya cukup ya Mas sampai situ. Oke. Sampai situ dulu ya untuk netizen ya. Kita sudah mendengarkan apa tadi penjelasan dari Mbak Priska Indigo yang kita beri pertanyaan tadi. Jadi karena waktu sudah malam, sampai sini dulu. Saya Mas Ahmed dan Mbak Priska Indigo mohon undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.